Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sejarah asal-usul malam Lailatul Qadar yang sangat menakjubkan. Pada malam Lailatul Qadar, dahulu Al-Quran diturunkan seluruhnya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Selain itu, alasan dinamakan malam Lailatul Qadar adalah sebab pada malam ini semua urusan dan keputusan untuk tahun itu dan tahun yang akan datang ditetapkan, seperti tentang rezeki, ajal, dan lain sebagainya. Malam Lailatul Qadar adalah malam mulia yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam ini para malaikat turun untuk mengucapkan salam kepada hamba Allah yang beriman. Namun, di balik sisi kemuliaan malam Lailatul Qadar, ternyata menyimpan kisah tragedi bersejarah yang sangat menyedihkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dahulu malaikat Jibril alaihissalam pernah bercerita kepada Nabi Muhammad tentang sosok lelaki bernama Syamun al-Ghazi. Syamun al-Ghazi dikenal sebagai seorang mujahid handal yang pernah berperang melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan lamanya. Hebatnya, ketika berperang, Syamun al-Ghazi hanya memakai tulang dagu unta sebagai senjatanya. Hal ini sebab ia tak punya alat-alat perang. Ajaibnya, ketika orang-orang kafir dipukul dengan tulang unta itu, maka tak terhitung korban yang tumbang dari mereka. Selain itu, tulang unta yang dimiliki Syamun ternyata mempunyai banyak kesaktian. Di saat Syamun al-Ghazi merasa haus, maka akan mengalir air segar dari sela-sela gigi tulang dagu unta itu, lalu diminumnya. Kemudian di saat perut Syamun al-Ghazi merasa lapar, maka muncullah daging dari tulang itu, kemudian Syamun memakan daging itu. Diketahui, bahwa Syamun al-Ghazi berperang melawan kaum kafir setiap hari sampai ia berumur 1000 bulan. Jadi jika dikalkulasi, 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Orang-orang kafir benar-benar tak mampu mengalahkan Syamun al-Ghazi. Suatu ketika, orang-orang kafir mencoba merayu istri Syamun al-Ghazi yang kafir untuk menghabisi nyawa suaminya. Orang-orang kafir lalu berkata kepada istri Syamun, "Sungguh, kamu akan aku beri harta yang melimpah jika kamu mau membunuh suamimu." Istri Syamun menjawab, "Aku tak mampu membunuhnya." Orang-orang kafir lantas berkata, "Kami akan berikan kamu seutas tali yang kuat. Ikatlah kedua tangan suamimu itu dan juga kedua kakinya saat sedang tidur. Lalu, nanti kami yang akan menghabisinya." Kemudian, istri Syamun menyetujui tawaran itu. Ketika Syamun sedang tidur pulas, sang istri yang durhaka itu lantas mengikat tubuh Syamun sekuat-kuatnya menggunakan tali pemberian orang kafir. Ketika Syamun terbangun dari tidurnya, ia pun terkaget dan bertanya kepada sang istri, "Siapakah yang mengikatku?" Sang istri menjawab, "Akulah yang mengikatmu hanya untuk menguji kekuatanmu." Atas kekuatan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syamun lantas dengan mudahnya mampu melepaskan tali-tali yang mengikat tubuhnya itu. Karena hal itu gagal, kemudian orang-orang kafir memberikan sebuah rantai lagi kepada istri Syamun untuk mengikat sang suami. Diharapkan semoga saja Syamun tak mampu melepaskan tali rantai itu. Namun aksi gila itu tetap gagal kembali, karena Syamun dengan mudahnya mampu melepaskan rantai yang kuat itu. Syamun al-Ghazi lantas berkata kepada sang istri, "Wahai istriku, aku ini seorang waliullah. Tidak ada satupun di dunia ini yang bakal mampu mengalahkanku kecuali rambutku ini." Dari jawaban itu, diketahui memang Syamun memiliki rambut yang panjang. Rambut itulah penyebab dirinya tidak bisa dikalahkan oleh musuh siapapun juga. Dari penuturan sang suami, akhirnya istri Syamun dapat tahu apa kelemahan suaminya. Kemudian, beraksilah istri Syamun ketika sang suami sedang tidur. Dia lalu memotong 8 utas rambut Syamun yang panjangnya sampai ke tanah. Istri Syamun lantas mengikat tangan dan kaki suaminya dengan masing-masing 4 utas rambut. Ketika Syamun al-Ghazi bangun, terkagetlah ia melihat tangan dan kakinya terikat. Ia berkata, "Siapa ini yang mengikatku?" Sang istri menjawab, "Aku yang mengikatmu untuk mengujimu." Kemudian, Syamun lantas meronta-ronta berusaha melepaskan tali rambut yang mengikatnya. Namun, usaha yang dilakukannya itu sia-sia. Syamun tak bisa melepaskan tali itu karena itu adalah rambutnya sendiri. Begitu durhakanya seorang istri yang memiliki sifat buruk kepada suaminya demi mengejar harta dunia. Melihat kejadian itu,
Istri Syamun yang durhaka lantas mengabari orang-orang kafir tentang kondisi suaminya yang sudah tidak berdaya. Setelah itu, orang-orang kafir mendatangi rumah Syamun untuk kemudian membawa tubuh Syamun untuk dizalimi. Ketika telah sampai di tempat penyiksaan, tubuh Syamun lalu diikat di sebuah tiang. Kemudian, para orang-orang kafir mulai melakukan kezaliman dan penyiksaan kepada Syamun al-Ghazi. Tubuh mulia Syamun kemudian mulai dipotong-potong orang-orang kafir itu. Tidak hanya itu, mata Syamun juga dicongkeli, kedua bibir dan lidahnya juga dipotong sampai lepas. Menyedihkannya lagi, kedua tangan dan kedua kakinya juga dicopoti semuanya. Melihat nasib malang hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memberikan pertolongan kepada Syamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perlakuan apa yang kamu inginkan dariku terhadap mereka?" Syamun lantas menjawab, "Berilah hamba kekuatan, sehingga dapat kugerakkan tiang rumah ini hingga merobohi mereka." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengabulkan permohonan Syamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kekuatan dahsyat dalam tubuh Syamun. Ketika Syamun menggerakkan tubuhnya, maka seketika itu bangunan bergetar dan bergoncang dahsyat, atap-atap bangunan seketika rontok dan menimpa seluruh orang-orang jahat itu. Seluruh orang kafir yang tertimpa bangunan langsung binasa seketika termasuk istri Syamun yang durhaka. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan anggota tubuh Syamun yang terpotong menjadi utuh kembali seperti sedia kala. Setelah peristiwa menakjubkan itu, Syamun al-Ghazi lantas masih hidup dan beribadah selama 1000 bulan lagi. Di setiap malam beliau selalu bangun dan mengerjakan sholat. Sedangkan di siang harinya beliau selalu berpuasa. Begitulah aktivitas kehidupan sehari-hari Syamun al-Ghazi hingga akhir hidupnya. Syamun al-Ghazi wafat dan gugur setelah syahid saat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar kisah luar biasa itu, para sahabat Rasulullah lantas menangis haru dan ingin sekali seperti Syamun. Mereka lantas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Dari situlah Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk turun dengan membawa surat Al-Qadar. Allah berfirman, "Wahai Muhammad, aku beri kamu beserta umatmu malam Lailatul Qadar, yang beribadah pada malam itu lebih utama daripada beribadah selama 1000 bulan. Subhanallah, semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Luar biasa, inilah tanda-tanda kemunculan malam Lailatul Qadar yang sangat menakjubkan. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia dan penuh keberkahan. Maka tidak heran, jika umat Islam dianjurkan untuk berupaya keras untuk mencarinya dengan menghidupkan malam Ramadan untuk beribadah. Namun, tidak semua orang bisa dengan mudah menjumpai malam itu. Hal ini karena waktu terjadinya Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini agar para kaum muslimin bersemangat dalam beribadah di sepanjang malam Ramadan untuk bisa menggapai malam itu. Yang bilang amin saya doakan semoga kalian semua bisa menjumpai malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini, amin. Adapun ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah munculnya beberapa fenomena alam, seperti di pagi harinya cuaca terasa sejuk dan sinar matahari tak begitu terasa panas. Sedangkan, di waktu malam langit nampak bersih tanpa awan, suasananya tenang dan sunyi, serta tidak dingin dan tidak panas udaranya. Rasulullah bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin, pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan. Hadis riwayat At-Tayalisi dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Munculnya fenomena alam itu terjadi setelah malam Lailatul Qadar. Jadi, munculnya fenomena itu bukan pada saat sebelum Lailatul Qadar atau sedang berlangsungnya. Hal ini sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Namun fenomena alam itu tidak bisa dijadikan patokan atau landasan secara mutlak untuk dapat menanggapi Lailatul Qadar. Hal ini sebab malam itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin hanya bisa berikhtiar dengan cara melakukan banyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Para ulama juga banyak berbeda pendapat tentang waktu terjadinya malam Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat bahwa munculnya Lailatul Qadar itu berada di awal Ramadan. Lalu, ada juga yang berpendapat muncul di malam ke-17. Namun pendapat yang masyhur, munculnya Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Adapun umumnya para sahabat dan ulama sependapat, bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27 Ramadan. Abu Yazid al-Bustami pernah berkata, seumur hidup,
Saya pernah mengalami Lailatul Qadar sebanyak 2 kali, semuanya terjadi tepat pada tanggal 27 Ramadan. Dalam kitab Durratun Nasihin dikisahkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam Lailatul Qadar, pintu-pintu langit dibuka. Tak seorang hamba pun yang melaksanakan sholat di malam itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti untuk setiap takdirnya dengan menanamkan sebatang pohon di dalam surga. Seandainya seorang pengendara berjalan di bawah bayang-bayang pohon itu selama 100 tahun, maka belum tentu bisa selesai menempuhnya. Dan Allah akan mengganti setiap rokaatnya dengan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari berlian, yakut, zabarjat, dan mutiara. Dan Allah akan mengganti untuk setiap ayat yang dibaca dalam sholatnya dengan sebuah mahkota di surga. Dan Allah akan mengganti untuk setiap salamnya dengan seperangkat perhiasan di antara perhiasan-perhiasan surga. Menurut Profesor Quraish Shihab, adapun ciri-ciri atau pertanda seseorang meraih malam Lailatul Qadar diantaranya adalah, seperti yang terdapat dalam Al-Quran, bahwasanya para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Para malaikat turun dan mengunjungi kaum muslimin. Malaikat senang dengan kebaikan, dan mensupport manusia untuk melakukan kebaikan. Jadi, mengerjakan amal kebaikan secara terus-menerus bisa menjadi sebab seseorang telah menggapai malam Lailatul Qadar. Pertanda selanjutnya yaitu, pada malam Lailatul Qadar, terdapat kedamaian sampai terbitnya fajar. Kesimpulannya adalah, bahwa tanda-tanda seseorang meraih malam Lailatul Qadar yaitu amal kebaikannya akan terus bertambah banyak dalam kesehariannya setelah bulan puasa Ramadan. Adapun pertanda kedua yaitu, perilaku dan hatinya penuh dengan kedamaian. Selain itu, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Barang siapa beribadah sesaat pada malam Lailatul Qadar, kira-kira selama seorang pengembala memerah susu kambingnya, itu lebih disukai Allah daripada berpuasa sepanjang tahun. Dan demi Allah yang membangkitkan aku benar-benar sebagai seorang nabi, sungguh membaca satu ayat dari Al-Quran pada malam Lailatul Qadar adalah lebih disukai Allah daripada menghatamkannya pada malam lainnya. Kemudian, adapun ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dan orang yang tidak diampuni Allah pada malam itu adalah sebagai berikut. Imam Ar-Razi pernah berkata, apabila fajar telah menyingsing pada malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril alaihissalam berseru kepada para malaikat. Wahai para malaikat sekalian, berangkatlah, berangkatlah. Para malaikat kemudian bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah yang sudah Allah lakukan terhadap orang-orang Islam pada malam ini, yaitu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jibril kemudian menjawab, sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada mereka dengan rahmat, memaafkan mereka, dan mengampuni mereka kecuali 4 orang. Para malaikat bertanya lagi, siapakah 4 orang itu? Malaikat Jibril kemudian menjawab, mereka yaitu pecandu arak, orang yang durhaka kepada ayah dan ibu, pemutus silaturahmi dan pendendam, yaitu orang yang suka marah yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Semoga kita semua bisa menjumpai malam Lailatul Qadar yang mulia di malam bulan Ramadan tahun ini, amin. Wallahu a'lamu bishawab.